Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Alif Ibrahimovic dari Prodi Teknik Industri Fakultas Teknik. Di sini saya akan menyampaikan materi mengenai pertimbangan desain dan ekonomi pada proses permesinan. Proses permesinan adalah bagian penting dalam manufaktur, digunakan untuk menghasilkan komponen dengan bentuk, dimensi, dan kualitas permukaan tertentu. Namun, efisiensi dan biaya dari proses ini sangat bergantung pada pertimbangan desain dan ekonomi yang tepat. Desain produk harus memperhatikan kemudahan dan efisiensi proses permesinan. Pertimbangan ini mencakup yang pertama, pemilihan bahan. Gunakan bahan yang mudah dikerjakan untuk mengurangi keausan alat dan waktu pemrosesan. Lalu hindari bahan keras atau abrasi jika tidak diperlukan. Lalu yang kedua, geometri produk. Desain bentuk sederhana, contoh bentuk silindris, datar, dan simetris untuk memudahkan permesinan. Lalu hindari bentuk yang kompleks atau fitur kecil yang sangat sulit dicapai oleh alat potong. Selanjutnya, usahakan toleransi dimensi yang realistis dan sesuai fungsi, bukan lebih ketat dari yang diperlukan. Lalu yang ketiga, aksesibilitas alat. Pastikan bagian yang akan dikerjakan dapat dijangkau oleh alat pemotong. Minimalkan kebutuhan untuk pemesinan pada beberapa sisi yang memerlukan penjepitan ulang, seperti setup ulang. Lalu yang keempat, standarisasi dan modularitas. Gunakan komponen standar bila memungkinkan untuk mengurangi waktu desain dan permesinan. Lalu rancang produk modular untuk memudahkan perakitan dan penggantian komponen. Selanjutnya, pertimbangan ekonomi. Faktor ekonomi sangat berpengaruh terhadap kelayakan proses permesinan. Hal-hal yang dipertimbangkan meliputi A. Waktu permesinan. Semakin cepat proses permesinan, semakin rendah biayanya. Optimalisasi parameter seperti pemotongan, kecepatan potong, kecepatan makan, kedalaman potong. Ini sangat penting dalam proses permesinan. Lalu yang B, biaya alat potong. Gunakan alat dengan umur pakai yang panjang dan mudah diasah kembali. Biaya alat harus dibandingkan dengan produktivitas yang diberikan. Lalu C, jumlah produksi. Untuk produksi massal, biaya setup awal tinggi dapat dibenarkan karena tersebar di banyak produk. Untuk produksi kecil, gunakan proses permesinan fleksibel, contohnya seperti mesin CNC, agar setupnya minimal, tidak terlalu banyak. Lalu yang D, biaya tenaga kerja dan overhead. Permesinan otomatis, misalnya dengan CNC atau robot, dapat mengurangi biaya tenaga kerja langsung. Efisiensi waktu kerja dan pemakaian energi juga mempengaruhi biaya keseluruhan. Slide selanjutnya, optimasi biaya produksi. Seperti break-even analysis digunakan untuk membandingkan biaya berbagai metode produksi. Lalu design for manufacturability atau DFM. Ini penting untuk memastikan desain sesuai dengan kemampuan proses dan efisiensi biaya. Lalu ada penggunaan CAD atau CAM dan simulasi permesinan dapat mengurangi trial dan error saat produksi. Lalu di sini ada studi kasus atau contoh aplikasinya. Misalnya komponen mesin dengan banyak lubang kecil bisa diganti dengan desain cetakan atau komponen las prafabrikasi untuk menekan waktu dan biaya permesinan. Selanjutnya yang paling terakhir, kesimpulannya, pertimbangan desain dan ekonomi dalam proses permesinan harus berjalan beriringan. Desain yang baik bukan hanya fungsional, tetapi juga ekonomis dan untuk diproduksi. Kolaborasi antara desainer dan insinyur manufaktur menjadi kunci keberhasilan dalam menghasilkan produk berkualitas tinggi dengan biaya yang efisien. Itu saja presentasi dari saya.
Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.